Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan konservatif. Bagi kalian yang memiliki buku The Writer's Mind dari Jonathan Haidt, tolong dibuka halaman 205 untuk dibahas bersama-sama. Pada video kali ini, kita dapat memahami tentang teori landasan moral serta dapat menjelaskan tentang bagaimana psikologi moral dapat membantu pandangan politik. Pada Januari tahun 2005, Haidt diundang untuk berbicara di kantor cabang Partai Demokrat Amerika Serikat di Charlottesville mengenai psikologi moral. Dalam penulisan ulang Haidt, Kerry menyebutkan daftar aneka janji kampanye Bush, dan setelah tiap-tiapnya dia membuat slogan sederhana yang membuat banyak program baru Bush. Pesan dari ceramah Haidt kepada para pendukung Demokrat Charlottesville sederhana. Orang-orang Partai Republik memahami psikologi moral, sedangkan orang-orang Partai Demokrat tidak. Orang-orang Partai Republik tidak semata bertujuan menciptakan ketakutan, seperti yang dituduhkan sejumlah orang Partai Demokrat. Mereka memicu seluruh kisaran intuisi yang dijabarkan oleh teori landasan moral. Seperti Demokrat, mereka bisa membicarakan tentang korban-korban tidak bersalah dan tentang ketidakcurangan. Namun, orang-orang Partai Republik sejak Nixon nyaris memegang monopoli atas seruan kepada kesetiaan dan kewenangan. Dengan latar belakang kejahatan dan kekacauan yang meningkat pada tahun 1960-an dan 1970-an, moralitas lima landasan pun memikat banyak orang, bahkan banyak pengikut Demokrat. Sementara itu, visi moral yang ditawarkan oleh Demokrat sejak tahun 1960-an tampak sempit dibandingkan dengan Republik. Itulah kisah Haidt yang ia tuturkan kepada para pengikut Demokrat di Charlottesville. Ia tidak menyalahkan orang-orang Republik karena melakukan tipu muslihat. Ia menyalahkan orang-orang Demokrat karena kenaifan psikologis. Haidt menduga bakal mendapatkan reaksi marah, namun setelah kalah 2 kali berturut-turut dari George W. Bush, Partai Demokrat sungguh haus akan penjelasan sehingga hadirin tampaknya bersedia mempertimbangkan penjelasannya. Psikologi moral membantu menjelaskan mengapa Partai Demokrat mengalami sedemikian banyak kesulitan menyambungkan diri dengan para pemilih sejak tahun 1980. Partai Republik memahami model intuisionis sosial secara lebih baik daripada Partai Demokrat. Haidt menyajikan visi Durkheim tentang masyarakat yang disukai oleh kaum konservatif sosial, di mana satuan sosial dasar adalah keluarga, bukan individu, dan di mana tatanan hierarki dan tradisi sangat dihargai. Ia mengkontraskan visi itu dengan visi liberal Mill, yang lebih terbuka dan individualistik. Ia menyebutkan bahwa masyarakat ala Mill mengalami kesulitan mengikat pluribus menjadi unum. Pendukung Partai Demokrat kerap kali mengejar kebijakan-kebijakan yang mendorong pluribus dengan mengorbankan unum. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan mereka rentan tuduhan makar, perkembangan, dan penistaan. Haidt menjabarkan bagaimana ia dan kolega-koleganya merevisi teori landasan moral agar lebih bisa menjelaskan intuisi-intuisi mengenai kemerdekaan dan ketidakcurangan. Mereka menambahkan landasan kemerdekaan atau penindasan yang menjadikan orang-orang menyadari dan jengkel akan tanda upaya mendominasi apapun. Landasan itu memicu suatu dorongan untuk bersatu guna melawan atau menggulingkan perisak dan tiran. Landasan ini menopang egalitarianisme dan anti-otoritarianisme sayap kiri, juga amarah anti pemerintah dan sebagian kaum konservatif. Mereka juga memodifikasi landasan mengayomi agar lebih fokus ke proporsionalitas. Landasan mengayomi dimulai dengan psikologi altruisme timbal balik. Namun tugas-tugasnya berkembang begitu manusia menciptakan masyarakat moral yang bergosip dan menjatuhkan hukuman. Kebanyakan orang memiliki kepedulian intuitif mendalam soal hukum karma. Mereka ingin melihat orang curang dihukum dan warga yang baik memperoleh ganjaran sesuai proporsi atas perbuatan-perbuatan mereka. Dengan revisi itu, teori landasan moral kini bisa menjelaskan salah satu teka-teki besar yang telah membingungkan para pendukung Demokrat dalam tahun-tahun belakangan, yaitu mengapa orang-orang Amerika yang hidup di desa dan kelas pekerja umumnya memilih Republik, padahal Partai Demokratlah yang ingin membagikan uang secara lebih merata. Partai Demokrat sering mengatakan bahwa Partai Republik telah membohongi orang-orang itu sehingga memilih yang bertentangan dengan kepentingan ekonomi pribadi mereka sendiri. Namun berdasarkan teori landasan moral, pemilih dari pedesaan dan kelas pekerja sebenarnya memilih untuk kepentingan moral mereka.
Mereka tidak ingin bersantap di restoran The True Test, dan mereka tidak menginginkan bangsa mereka sibuk terutama untuk mengurusi korban dan mengejar keadilan sosial. Sampai para pendukung Partai Demokrat memahami visi masyarakat ala Durkheim dan perbedaan antara moralitas berlandasan 6 dan berlandasan 3. Mereka tidak akan memahami mengapa orang-orang memilih Partai Republik. Saatnya kuis. Di sini saya akan memberikan kalian 2 pertanyaan dengan pilihan ganda mengenai penjelasan tadi. Dan saya akan memberikan kalian waktu 10 detik untuk menjawabnya setelah saya membacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama. Pesan dari ceramah Haidt yang mengatakan orang-orang Partai Republik memahami psikologi moral, orang-orang Partai Demokrat tidak, diberikan kepada para pendukung partai? A. Demokrat, B. Republik, C. Libertarian, D. Komunis. Pertanyaan kedua. Berdasarkan teori landasan moral, pemilih dari pedesaan dan kelas pekerja sebenarnya memilih untuk kepentingan A. Pribadi, B. Politik, C. Moral, D. Etika. Berikut adalah jawaban dari pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah A. Demokrat. Jawaban untuk pertanyaan kedua adalah C. Moral. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.